Halo semua, perkenalkan saya Aulia Ramadan Ervinda dengan NIM Q00-08 dari kelompok B10. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi kardiorespirasi terdiri dari faring, kor, diafragma, dan mediastinum. Yang pertama ada faring. Nah, faring merupakan saluran muskula membranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Faring dibagi menjadi 3 regio berdasarkan dengan struktur di anteriornya, yaitu yang pertama ada nasofaring, terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mole, setinggi FT 1-2. Lalu ada orofaring, terletak di posterior cavum oris, setinggi FT 2-3. Lalu ada laryngofaring, terletak di posterior laring, setinggi VC 3-5. Nah, lalu ada nasofaring. Nasofaring terletak di posterior cavum nasi, kedua dihubungkan oleh choanae. Nah, skeletopisnya ada di VC 1-VC 2, fungsinya untuk respirasi. Nah, lalu ada optai. Optai ini ostium pharyngeum tubae auditiva eustachi. Nah, ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Lalu ada tonsila pharyngea atau adenoidea, terletak di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsila pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Nah, tonsila pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil pada saat pubertas. Lalu ada teres tubarius. Nah, ini tuh peninggian di sebelah posterior dan superior optai. Lalu ada teres levatorius. Itu peninggian di inferior optai yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Lalu ada rhexis pharyngeus. Itu terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Nah, jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa rhexis pharyngeus ini disebut sebagai tonsila tubaria. Lalu ada orofaring. Nah, orofaring merupakan bagian faring yang terletak di bagian cavum oris. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium, arcus palatoglossus, yaitu suatu kelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris membentang dari palatum mole hingga ke tepi lingua. Terbentuknya karena adanya dasakan dari musculus palatoglossus. Lalu ada arcus palatopharyngeus, itu suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring, terbentuk karena adanya dasakan dari musculus palatopharyngeus. Lalu ada fossa tonsillaris, itu cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsila palatina. Lalu ada valicula epiglottica, tempat tertemunya benda tumpul yang tertelan. Nah, orofaring ini skeletopisnya itu VC 2-VC 3, fungsinya untuk proses pencernaan. Lalu ada laryngoformis, itu skeletopisnya dari VC 3-VC 5. Nah, ada fossa piriformis, itu terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul akan tertampung di valicula epiglottica pada orofaring. Lalu ada aditus laryngis, itu merupakan pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laryngofaring. Lalu ada vaskularisasi. Yang pertama ada arteri. Bagian atas berasal dari arteri carotis externa, itu ada arteri maxillaris, terus arteri facialis, arteri pharyngea ascendens, lalu ada arteri inguinalis. Lalu bagian bawah berasal dari truncus cervicalis, arteri subclavia, itu ada arteri thyroidea inferior. Nah, tonsila palatina mendapat suplai darah utama dari tonsillaris arteri facialis. Lalu ada vena.
plexus venae pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan kelima facialis serta 5 jugalis internal di inferior. Lalu inervasinya ada sensorik itu plexus pharyngeus dan nervus glossopharyngeus. Lalu ada motorik, ada plexus pharyngeus dari nervus vagus. Lalu ada kardio. Nah, ini struktur eksternal. Setiap core dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan tiga fasies, yaitu fasies sternocostalis anterior, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Basisnya mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Facies cordis terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke ventrocaudal sinistra. Nah, fasies sternocostalis terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum, yang diantaranya terdapat sulcus arterioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra fasies. Diafragmatica terutama dibentuk oleh ventriculus dexter adenester, yang dipisahkan oleh sulcus interventriculus posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini. Lalu fasies pulmonalis terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmosinister dan atrium dextrum untuk pulmodexter. Lalu kiri pov ventral, kanan pov dorsal pada 4 ruangan jantung, atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Lalu auricula jantung. Auricula beda dengan atrium. Dia ini merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya sulcus coronarius, tempat lewatnya arteri koronaria, sulcus interventricularis anterior, tempat lewatnya arteri atau vena interventricularis inferior. Lalu ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini juga berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventrikel terjadi secara terpisah, sehingga kontraksi ventrikel dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Fasciculus artery vena atau bundle of His yang melalui annulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara miokardium atrium dan miokardium ventrikel. Nah, fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka kor, tempat perlekatan kuspis, katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Terdiri dari annulus fibrosus, trigondum fibrosum, dan pars membranacea, septum interventriculari, interarteriale, dan atrioventricularis. Nah, ada annulus fibrosus dibagi menjadi dua, yaitu annulus fibrosus dan skeleton cordis. Kalau annulus fibrosus itu ada 4 dinding fibrosa yang mengelilingi tubuh ostium, atrioventriculare, orificium aortae, dan orificium truncus pulmonalis. Yang pertama ada annulus atrioventricularis dexter, berada di sekitar valva tricuspitalis. Kedua ada annulus atrioventricularis sinister, berada di sekitar valva mitralis. Yang ketiga ada annulus valva aortae, cincin aorta, berada di sekitar valva aorta. Lalu ada annulus vulva trunci pulmonalis, cincin pulmoner, berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, lalu ada skeleton cordis, daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus trigondum fibrosum dextrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dextra. Lalu trigondum fibrosum sinistrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis sinistra. Lalu ada struktur internal. Yang pertama ada atrium dextra. Nah, ini terdiri atas suatu ruangan utama yang halus, yaitu sinus venae cavae atau sinus venarum cavarum, dan suatu ruangan kecil yang kasar terbentuk dari musculus pectinati pada bagian superior yang disebut auricula dextra. Kedua ruangan ini dipisahkan oleh kristal terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis.
Nah, ada auricula dextra, itu kantong otot berbentuk perujut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Nah, lalu ada septum interatriale, itu memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus pada sekat ini terdapat sebuah lubang yang foramen ovale, yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Setelah lahir, valvula foraminis ovalis menutup foramen ovale yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Lalu ada limbus fossa ovalis. Bagian pinggiran dari fossa ovalis, atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventricularis dextra dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Lalu muara-muara pembuluh darah, ada vena cava superior melalui ostium vena cava superior, vena cava superior, vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior, yang terdapat valvula venae cavae. Lalu inferioris atau valvula eustachi, namun katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Lalu ada sinus coronarius melalui ostium sinus coronari, yang terdapat valvula sinus coronari atau valvula DeBessy yang juga tidak dapat menutup ostium. Nah, venae cordis minimae melalui foramina venarum minimarum. Lalu ada yang kedua, ada ventriculus dextra, terdiri atas suatu ruangan dengan permukaan kasar dan dari rigi-rigi yang menonjol disebut dengan trabecula carinae. Ada 3 jenis trabecula carinae. Yang pertama ada musculus papillaris, melekat ke dinding ventricle melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae atau tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Nah, musculi papillaris dan chorda tendinae berperan dalam penutupan katup. Musculus papillaris akan berkontraksi sebelum ventricle berkontraksi, sehingga chorda tendinae menegang dan menarik kedua kupis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Jadi musculus papillaris berperan penting dalam fungsi jantung normal, membantu menjaga kebocoran melalui katup arteria atau vena yang menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dextra kembali ke atrium dexter selama sistol. Nah, lalu ada trabecula septum marginalis, itu moderator band yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior, hanya terdapat di ventrikel kanan. Trabecula septum marginalis ini juga membawa vasculus atrioventricularis crus dextrum Handel-His, sehingga berperan juga dalam sistema conduction cordis ventricle kanan rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Lalu ada septum interventriculare, itu sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Ostium trunci pulmonalis itu menghubungkan dengan trancus. Lalu ada atrium sinistra, itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ada ostium ave sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, ada fossa ovalis dan valvular foramis ovale. Dimarahi oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah venalis pulmonalis sinistra inferior. Lalu ada ventriculus sinistra. Bagian ventriculus sinistra yang mendekati aorta disebut dengan vestibulum aorta. Miokardium ventrikel kiri lebih tebal dibandingkan kanan karena fungsinya memompa melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Itu ada pembentukan apex cordis, miokardi lebih tebal dibandingkan yang lain, ada vestibulum aorta tadi, ada ostium aorta dan musculus papillaris. Lalu ada katup jantung. Katup jantung ada 4, yaitu 2 katup atrioventricularis, katup di antara atrium dan ventrikel. Ada valva tricuspidalis atau atrioventricularis dexter valva, mitralis atau atrioventricularis sinister. 2 katup seminularis, katup antara ventrikel dan arteri besar. Lalu ada valva pulmonalis antara ventricle dexter dengan truncus pulmonalis. Lalu ada valva aorticus antara ventricle sinister dengan aorta. Nah, lalu ada sistol. Ketika
Ketika sistolik, ventrikel berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Katup seminular atau katup aorta dan pulmonal terbuka. Lalu katup atrioventricularis atau tricuspidalis dan mitralis ini menutup diastolik. Ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari arterium katup semilunar tertutup dan katup atrioventricularis terbuka. Lalu ada diafragma dan mediastinum. Nah, diafragma ini pembatas kavitas torakikas dan kavitas abdominis. Ada dua bagian, yaitu pars muscularis perifer yang terdiri dari pars senalis, costalis, dan lumbalis. Lalu ada centrum tendineum, itu sentral. Nah, centrum tendineum itu ada hiatus aorticus setinggi FTH 12 dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemazygos. Lalu hiatus esophagus setinggi FTH 10 dilalui oleh esophagus, nervus vagi, osteopagi, arteri gastrica sinistra. Lalu foramen vena cava morgani setinggi FTH 8 dilalui oleh vena cava inferior, terus nervus phrenicus dexter dan vasa lymphatica. Lalu ada trigonum sternocostale atau lere dilalui oleh arteri atau vena epigastria superior dan vasa lymphatica. Lalu neurovascularis diafragma. Yang pertama ada vaskularisasi, ada arteri phrenica inferior, arteri phrenica superior, arteri pericardio-phrenica, arteri musculo-phrenica. Lalu draiasis vena itu ada paralel dengan arterinya. Lalu ada innervasi, ada nervus phrenicus yaitu nervus spinalis C3 sampai C5. Nah, lalu ada mediastinum, itu ruangan dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleuraris. Sebuah bintang transversus membentang dari angulus sternalis, pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan 5, membagi mediastinum menjadi dua, yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior, yaitu ada anterius, medius, dan posterius. Nah, mediastinum superior ini membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane, termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 atau 5, berisi timus, trakea, esophagus, acus aorta dengan 3 cabang besar lainnya, terus vena brachiopelvica dextra sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngis recurrens, nervus phrenicus, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh darah dan pembuluh limfa. Mediastinum inferior anterior itu letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Isinya sisa timus, modi limpatik, lemak, dengan ikat longgar. Lalu mediastinum inferior sampai media, letaknya di antara avitas pleura dextra sinistra. Isinya cor pericardium, nervus phrenicus yaitu pangkal aorta, ada arteri dan vena pulmonalis dan vena cava, itu isinya bronchi primari. Lalu ada mediastinum inferior posterior, letaknya di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Isinya esophagus, aorta, trachea, vena azygos, hemazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truntus sympathicus, dan nervus spleniccus. Nah, sekian presentasi dari saya.